Empon, emolan nah. Mulai. Oh, terus ada kode. Baru ada gilo nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma syahid alaina kulla asrin rabbi yassir wa la tu'assir rabbi jud ilman wa fahman wa aqlan wa yaqinan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah wa syukurillah bertemu kembali dalam rangka pengajian rutin setiap Kamis dengan nanti musyawarah bersama. Semoga acara ini mendapat ridho Allah, mendapat ilmu manfaat. Amin, Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ini banyak pertanyaan kemarin di YouTube, juga di Facebook saya, juga teman-teman ada datang ke rumah tentang manusia yang menuju pulang kepada Allah. Ini sebenarnya keterangan ini sangat sensitif. Karena kalau diutarakan sejelas mungkin, sedalam mungkin, kalau nggak mengerti tentang jalannya ilmunya, takutnya nanti kesasar. Saya akan terangkan sedikit. Kemarin itu ada yang bertanya tentang bagaimana manusia ini menuju pulang kepada Allah. Dan seharusnya bagaimana caranya itu. Kalau menurut keterangan di kitab suci Al-Quran, yang jelas ini ya, setiap hari sampian mengucap, setiap detik sampian itu berdoa tentang ini. Apa ayatnya? Ini sangat umum. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Ini kalau diartikan dengan secara hakikat sangat panjang sekali. Kalau syariatnya pokoknya kalau ada orang meninggal innalillahi wa inna ilaihi raji'un, kalau ada itu. Padahal di sini saya nanti akan terangkan sedikit. Saya akan memaknai secara harfiah. Inna sak temeni ingsun, katanya Gusti Allah ini. Lillahi iku lillahi, tetap karena Allah. Karena di lam ini menyimpan domir mustatir. Iku lillahi, tetap kadui Allah, karena Allah. Nah ini harus kita pelajari dan pahami. Lam di sini kita harus pelajari dengan benar-benar. Inna, katanya Gusti Allah sendiri, sesungguhnya saya. Ini lillahi, tetap karena Allah, sebab Allah. Ini sebab Allah, karena Allah, semua alam semesta seisinya ini ada. Jadi kita mengucap ini wujudnya Allah karena ada alam, bukan. Kalau hakikatnya bukan seperti itu. Kalau syariatnya iya. Kalau hakikatnya karena wujud Allah, karena adanya Allah, maka ada alam semesta ini. Ini inna lillahi. Semua, baik ada Haris, Kak Majuri, Hutte, Mas Faruk,
Pak Nasib, semua adik, semua itu karena adanya Allah. Itu. Sehingga ada perbedaan antara kholik dan makhluk. Inna sak temeni ingsun utawi sak temeni ingsun iku lillahi tetap karena Allah. Apa karena Allah itu? Itu alam semesta. Wa inna lan sak temeni ingsun iku ilaihi ing atase Gusti Allah iku rajiun kembali semua. Jadi di sini menerangkan tentang kholik dan makhluk. Kholiknya siapa? Kholik itu yang menciptakan. Dat yang menciptakan. Yang punya asma, yang punya sifat, yang punya af'al, yang punya dat. Apa yang diciptakan? Itu makhluk. Selain Allah, itu makhluk. Kemarin ada pertanyaan juga, kalau ruh bagaimana? Nah, ini lain lagi. Wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya saya, kata Allah, ilaihi ing atase Gusti Allah iku rajiun, kembali semua. Jadi dari Allah menuju ke Allah. Semua itu di alam semesta, siapapun apapun itu kembali. Itu maka di dalam Al-Qur'an itu diterangkan kalau yang tidak bernafas. Ini kan lain lagi. Makhluk Allah itu ada yang bernafas, ada yang tidak bernafas. Itu. Jadi di dalam rojiun ini kita kembali. Lah, kembalinya kita ini bagaimana? Bisa tidak kita kembali kepada sang pencipta itu? Kalau jasad dikubur. Kalau jasad ini kalau sudah keluar kullu nafsin dha'iqatul maut, terjadi ruh ini sudah keluar maka jasad dikubur. Ruhnya ini kemana? Kemarin kan ada pertanyaan di sini ini, loh kalau jadi jerengkong, nah, itu kalau jadi hantu ini, ya, ini yang dimaksud. Bisa tidak ruh kita kembali? Lah ini pertanyaannya. Bagaimana cara kita kembali kepada Allah? Menuju pulang. Karena ruh ini bukan ruh sampian. Di Pak Faruk ruhnya bukan ruhnya Pak Faruk. Di saya bukan ruh saya. Karena Allah sendiri mengatakan wa nafakhtu mir ruhi. Di dalam Al-Qur'an itu wa sawaituhu wa nafakhtu mir ruhi wa qu'u sajidin. Ruhi di sini bukan ruhnya Pak Haris, bukan ruhnya Kak Majuri, bukan. Ruh ini hanya titipan. Ini bisa pulang tidak kepada sang penciptanya ini. Nah, cara pulang bagaimana? Nah, ini yang dimaksud. Tidak semua orang yang tahu tentang cara pulang menuju Allah. Kalau tidak mengerti ilmu hakikat tidak bisa. Hanya penjelasan di syariat tidak bisa. Karena ilmu ini bertingkat. Ada syariat, ada torekot, ada hakikat, ada ma'rifat. Kalau tidak mengenal ilmu hakikat tidak bisa. Karena dengan cara mengenal hakikat insya Allah kita bisa menuju pulang pada Allah. Saya jelaskan sedikit. Ini nanti sampean bisa bertanya. Ruh kita ini ada di sini. Di jasad ini namanya ada adamiyah. Ini. Dohir. Ada batiniyah. Di dalam. Ada goibiyah. Yang goib seperti pikiran. Seperti lintasan. Ada yang namanya sir, rahasia Allah. Itu termasuk ruh.
Nah, ini di sini menuju pulangnya ini bagaimana? Karena hidup kita ini umumnya itu 70 tahun umumnya. Ada yang 100, ada yang lebih, tapi umumnya itu 60 65 lah. Selebihnya ini bagaimana nanti ruh kita? Nah, di sini kita harus tahu tentang sifat ma'aninya Allah. Kalau kita tidak belajar hakikat yang sebenarnya tentang sifat ma'ani, sampean tidak bisa pulang. Kenapa seperti itu? Di sini. Yang namanya manusia, nih ya, biar sampean paham sedikit. Kalau nanti ada yang kurang, monggo sampean tambahi. Kalau ada yang salah, nanti kita perbaiki, monggo. Karena ini sifatnya pengajian ini bermusyawarah. Yang namanya jasad ini jasad ini kalau tidak ada ruh tidak bisa hidup. Ini ruh ada di mana? Kemarin ada yang tanya, ruh itu sebenarnya ada di mana? Apakah ada di sini? Apakah ada di sini? Apakah ada di bawah? Ruh tidak bertempat. Tapi ruh meliputi ini. Semua ada. Karena ruh ini hidup. Wa nafakhtu mir ruhi. Lah antara jasad dan ruh, kalau tidak ada jiwa, tidak bisa hidup dengan sempurna. Satu contoh, orang gila. Orang gila ini jasad ada, ruh ada, tapi jiwa tidak benar. Sehingga kehidupannya, ya walaupun makanan dipecaren dikakan. Nah, ini bedanya di jiwa ini. Di sini. Lah jiwa ini bisa nanti, karena semua itu kudrat dan iradatnya Allah, mempunyai akal pikiran. Itu sudah dikasih oleh Allah. Kalau jiwanya itu bagus, maka akal pikirannya itu insya Allah bagus. Memang ada manusia ini, jiwa oke, tapi pikirannya tidak oke. Ada, karena khairuhu wa syarruhu itu binallahi ta'ala. Ada. Lah untuk mengetahui jalan pulang, maka akal pikiran ini plus harus ada ilmu. Dari jiwa kita ini mempunyai akal pikiran, akalnya aktif, maka harus ditambahi dengan ilmu. Kalau tidak punya ilmu ya tidak bisa juga. Dari mana kita mengetahui jalan pulang kalau tidak mengetahui ilmu? Contohnya Pak Haris ingin membeli nasi ke pasar Kelampis. Tapi Pak Haris nggak tahu tempatnya pasar Kelampis ini, ilmunya. Ya ndak bisa juga. Posang nang legenah, ndak man kaman. Itu harus ada ilmunya. Lalu dengan akal pikiran plus ilmu ini, maka kita ada kesadaran. Oh iya ya, saya dicipta oleh Allah. Bagaimana saya ini? Ini sudah berbicara ini pikiran. Ilmunya sudah ada. Oh, ilmunya begini. Harus mengetahui sifat 20. Wujud idam baqo mukhalafatul lil hawadits qiyam binafsi.
lalu asma Allah, sifat Allah, af'al Allah. Oh begini ilmunya. Nah, lalu kesadaran. Nah, sudah kesadaran ini maka timbullah nanti sir Allah yang namanya rasa. Di sini sirrullah. Nah, rasa kita ini. Bagaimana rasa kita ini? Ini caranya untuk menuju pulang. Jadi terciptanya rasa yang betul-betul, katanya makom Mi'raj itu Sidratul Muntaha. Ini kalau dibahas secara dalam ini nanti ya monggo ayo kalau mau dibahas. Jadi Sidratul Muntaha di sini kalau kita derdir itu di langit yang paling atas syariatnya. Tapi hakikatnya bagaimana? Sidratul Muntaha ini. Kenapa dinamakan Sidratul Muntaha? Sidroh ini artinya kesadaran. Muntaha itu taha. Muntaha itu tutup. Sudah pol sadarnya. Di sini untuk menuju pulang kepada Allah. Kalau kita sudah sadar rasanya ini sudah sadar dengan pas, mentok. Ini bisa menuju pulang kepada Allah. Maka di sini diutamakan kepada orang hakikat. Kalau tidak mengerti dengan hakikat tidak bisa. Kesadaran mentok ini. Mohon maaf kalau kita belajar di syariat ini hanya bicara. Nanti ya seperti pengajian ini. Hanya bicara, baca kitab, baca Al-Quran itu kan syariat semua. Tapi nanti hakikatnya bagaimana kita membaca Al-Quran. Hakikatnya mengaji ini bagaimana kita bisa mengaji. Lah ini harus mengenal dengan rasa yang 7. Apa rasa yang 7? Rasa yang 7 adalah rasa ma'ani. Sifatnya Allah yang ada pada sampean. Ya, saya kan sering ini berbicara ini. Kalau kita ingin mengaji tentang hakikat, belajar, monggo sifat ma'ani ini. Perdalam. Nanti kita rasakan. Sifat ma'ani yang apa? Yang 7. Kudrat, irodat, ilmun, hayat, sama, besor, kalam. Ini cara menuju pulang pada Allah. Contohnya, kudrat, saya kuasa, katanya Allah. Tapi Haris pun kuasa. Ilmun, Allah mengetahui, pun Haris mengetahui. Di mana ini letaknya untuk menuju pulang pada Allah. Karena pengetahuan Pak Haris, kekuasaan Pak Haris itu diberikan oleh Allah. Kita harus kembalikan kepada Allah, itu menuju pulang. Kesadaran yang mentok, rasa kita yang mentok sehingga rasa kita, rasa berbicara. Pak Rosid sekarang berbicara, Kamajuri sekarang mendengarkan. Ini sudah menuju kepada sifatnya Allah, sehingga kita harus dikembalikan kepada yang punya. Ini menuju pulang. Maka di sini ditekankan kepada orang-orang yang mengerti, matilah sebelum kita mati dikubur. Bagaimana? Apakah seperti filmnya Sunan Kalijogo itu? Harus dikubur, nanti mengenal Allah. Tidak seperti itu hanya di film.
kuburan di sini ini. Untuk cara menguburnya, monggo ego kita, kemarin saya bicarakan itu, keterangkan, ego kita jangan timbul. Rasa kita yang merasa bahwa saya yang alim, jangan. Saya yang melihat, jangan. Nah ini. Apa yang kita harus lakukan sebagai manusia hidup sempurna ini? Ayo kita monggo cari ilmunya. Ayo monggo kita dekati orang-orang yang betul-betul paham dengan ilmu ini. Nah, di sini. Maka kalau sudah kita ini mengenal kepada Sang Pencipta dan pulangnya nanti tahu, sehingga katanya Pak Faruk kemarin mengenal tentang syahadat yang sebenarnya. La ilaha illallah di sini. Kalau sudah mengenal tentang syahadat yang sebenarnya, yang hak, maka kita bisa menuju pulang kepada Allah. Kita merasa tidak punya apa-apa. La haula wala quwata illa billahil aliyil adim. Ini jelas. Di Al-Quran sudah jelas. Kadang kita ya mungkin kurang paham atau keilmuannya masih kurang. Mungkin. Siapa yang mentok ilmunya? Tidak ada manusia yang mentok. Ar-ruhu kulir ruhu min amri, kulir ruhu min apa? Di Al-Qur'an itu kul ar-ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Itu tidak ada manusia yang mempunyai ilmu mentok, itu tidak ada. Kadang ada yang kurang. Pak Haris punya ilmu A ya kurang B. Punya ilmu C kurang D. Nggak ada. Maka seperti sekarang ini diisukan tentang perang dunia ketiga. Banyak manusia ketakutan. Kalau sudah mengenal tentang sifatullah yang ma'ani, tidak ada rasa takut. Walaupunlah Rusia punya rudal sekian banyak, Amerika mau ngebom, kalau hatinya dipenggokkan oleh Allah tidak mengebom bagaimana? Seumpama. Siapa itu? Riz? Presiden Rusia? Baru Putin. Putin, saya akan bom Amerika seumpama. Katanya Bush, apa? Donald Trump, saya akan balas, saya akan bom. Tapi yang menggerakkan hati, yang menggerakkan pikiran itu bukan Trump, bukan Putin, tapi Allah Sang Pencipta, Rabbul Alamin. Allah Rabbul Alamin. Kalau sudah terjadi seumpama, kalau sudah terjadi, sudah rusak lah, itu sudah kudrat dan iradatnya Allah, karepnya Allah. Mungkin dunia akan bebas, mungkin dunia akan diperbarui. Gak ada yang tahu. Ma utitum minal ilmi illa qalila. Katanya Allah, saya tidak memberikan ilmu illa qalila, kecuali sedikit. Hanya sedikit. Itu ayat sudah jelas. Maka kita mohon maaf, mempunyai ilmu sedikit, wah, katanya orang Madura, ini kok boleh, pengikut saya banyak. Waduh, jangan. Jangan. Mau naik hulung bi Allah, ada lober. Sudah jangan, karena ayatnya sudah jelas. Dan tetap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dulu pernah di pondok pesantren dulu.
Ada orang alim mau mencoba kealimannya. Tapi mohon maaf karena ada ilmunya ini. Orang alim ini mau baca kitab. Kan kalau orang alim itu membaca kitab kan faslun arkanul Islam, kan gitu. Fasih dan juga cara memaknai oke. Lalu dengan keilmuan ini sehingga orang yang mau baca ini tidak bisa, katanya orang Madura, tidak bisa akebi. Tidak ada faslun, tidak ada apa, hilang ilmunya. Nah itu maka kita ini katanya orang dulu di atas langit ada langit. Jadi jangan apalagi menghina, nggak boleh. Nggak boleh, jangan. Apalagi merendahkan orang lain, nggak boleh. Karena semua yang ada di alam semesta ini, terutama manusia makhluk yang paling sempurna, itu sama-sama diberi oleh Allah. Diberi apa? Diberi sifat ma'aninya ini. Kuteh juga mendengar, saya mendengar. Mas Haris melihat, saya pun melihat, sama. Apa yang berbeda? Keilmuannya yang berbeda. Itu. Maka di dalam Al-Quran ini wa 'allama Adamal asma'a kullaha thumma aradahum 'alal malaikati faqala ambiuni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Ini Nabi Adam yang dikasih ilmu, bukan iblis, bukan malaikat. Di Al-Quran jelas. Maka ada keterangan kemarin itu yang paling alim iblis. Kata siapa? Berarti orang itu tidak memahami Al-Quran. Kalau menurut cerita iblis itu malaikat Azazil. Malaikat Azazil ini malaikat yang paling tua. Lebih tua dari malaikat Jibril. Ini makhluk, bukan sifat ya, makhluk. Katanya tahu semua, alim, maha alim. Tapi di dalam Al-Quran, wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Yang diberi ilmu hanya yang ilmu asma, yang betul-betul mengenal Allah, itu Nabi Adam. Bukan malaikat, bukan iblis. Sehingga apa? Ambiuni bi asma'i haula in kuntum shadiqin. Katanya Gusti Allah, ambiuni, ayo tunjukkanlah kepada saya. Kalau kamu iblis, kalau kamu malaikat di atas Adam. Ambiuni bi asma'i haula in kuntum shadiqin, kalau kamu merasa benar. Itu Al-Quran, surat Al-Baqarah. Monggo pahami. Maka waktu itu thumma aradahum 'alal malaikati. Itu maka Nabi Adam bisa menunjukkan oh ini, oh ini, oh ini. Itu. Jadi kalau kita ingin menuju pulang kepada Allah, maka ayo kita belajar. Belajar apa? Ya belajar ilmu hakikat. Ya baik, bagus ilmu syariat dulu. Syariat, torekot. Maka ada tingkatan. Bukan satu-satu, bukan. Syariat, torekot, hakikat, ma'rifat. Monggo pelajari. Sehingga rasa kita betul-betul mi'raj. Sehingga sidratul muntaha. Kesadaran yang mentok. Kesadaran yang mentok apa? Kesadaran yang mentok ini kesadaran bahwa kita ini tidak mempunyai apa-apa. Kita ini hanya sebatas makhluk. La haula
wala quwata illa billahil aliyil adzim. Itu. Maka di dalam di dalam Al-Qur'an itu ada keterangan di surat Al-Isra ayat 72 ini, wa man kana fi hadhil a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adalla sabila. Ini di surat Al-Isra ayat 72. Wa man kana lan utawi sapa niman barang siapa iku kana ono sapa man ono fi hadhihi eng dalam iki dunia, barang siapa yang ada di dunia ini tidak mengetahui tentang jalan menuju Allah, a'ma, buta. Bukan buta ini, bukan buta mata ini, tapi mata hati, rasa. Barang siapa yang buta di dunia, di sini hadihi a'ma, fahuwa fil akhirati a'ma, maka dia orang itu fil akhirati di dalam akhirat a'ma, ia buta. Naudzubillah min dzalik. Kalau kita nanti di akhirat, karena ini ada alam dunia, lalu mati di alam barzah, nanti kalau di Daghul Akhbar itu diterangkan nanti mahsyar, nanti alam akhirat. Lah ini alam akhirat kita buta. Naudzubillah min dzalik. Ini jelas Al-Qur'annya. Wa man kana fi hadhihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adalla sabila. Tidak ada jalan. Kesasar orang itu. Kalau kita hidup di dalam dunia ini buta, bukan buta mata, bukan, tapi buta ini, buta hati, buta rasa. Buta apa? Buta kepada Allah. Bukan butanya nanti, oh ini kan bisa mencari dunia, bukan itu, tapi buta menuju pulang kepada Allah. Sehingga apa orang itu? Fil akhirati a'ma. Naudzubillah min dzalik. Itu. Ini sebenarnya pelajaran seperti ini, keterangan ini menggugah kita. Ayo kita bagaimana caranya berdoa setiap hari, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Keinginan ingin hasanah semua. Di dunia hasanah, di akhirat hasanah. Tapi a'ma, buta. Itu contohnya orang-orang, mohon maaf, orang-orang berdoa itu lain dengan orang-orang yang mempunyai ilmunya. Lain. Jauh. Kalau orang awam hanya berdoa, ya Allah, tunjukkanlah, kan gitu. Tapi kalau orang hakikat bukan seperti itu cara doanya. Sehingga apa? Orang hakikat ma'rifat ini cepat dikabulkan. Karena sudah tidak a'ma lagi. Sudah terang, tajalli. Katanya kemarin, tajalli sudah terang. Terangnya ini sehingga apa? Musyahadah. Mukasafah sehingga musyahadah. Kalau sudah musyahadah, ya gampang semuanya. Ini. Jadi mohon maaf ini, ayo kita sebagai manusia yang sempurna, kalau bisa harus bisa.
Jangan a'ma fi hadhil dunya. Kalau a'ma, kalau buta di dalam dunia ini, nanti di akhirat pun akan buta. Itu. Karena orang buta ini mohon maaf. Ya sengsara. Lain dengan orang yang bisa memandang. Yang bisa apalagi memandang dengan mata hatinya. Pancaran mata indera, panca indera keenamnya. Karena panca indera kelima ini kan sudah aktif ini. Ini rasa sudah aktif. Ayo kita aktifkan panca indera keenam. Apa panca indera keenam ini? Rasa yang sebenarnya ini. Bukan rasa, mohon maaf Mas Aris, bukan rasa melihat hantu, bukan rasa melihat jin. Ini hanya makhluk. Bagaimana caranya kita melihat Allah yang sebenarnya? Itu katanya Mas Farouk kemarin, bagaimana caranya kita untuk mengenal Allah? Melihat Allah yang sebenarnya, yang hakikinya. Seperti ini. Menuju pulang mengenal sifat-sifat Allah. Mengenal asma-asma Allah. Mengenal af'al-af'al Allah. Itu. Monggo. Kalau mau ada pertanyaan, monggo. Nanti kita mohon maaf, ini sebatas keilmuan musyawarah. Karena saya pun tidak punya ilmu, sampean pun tidak punya ilmu kalau tidak dikasih Allah. Saya berbicara ini kalau tidak dikasih Allah tidak bisa bicara. Ini mengenal sifat yang 7. Rasa yang sebenarnya ini. Jadi kesadaran. Monggo. Kalau ada yang bertanya, karena ini sessionnya pertanyaan dan keilmuan ini memang sangat penting bagi kita untuk menuju di mana rumah saya yang sebenarnya. Itu secara kasarnya Mas Haris. Rumah sampian kalau di dunia ya ini, rumahnya Pak Nasib ya ini. Kalau nanti di akhirat rumahnya sampean itu di mana sebenarnya? Karena sampean ini hidupnya bukan bukan jasad ini, tapi hidupnya dengan ruh. Sehingga nanti dikasih apa? Aqimis sholah wa atuz zakah. Ini semua ada di. Nah, jadi menuju pulang kepada Allah rahmatan lil alamin, membawa rahmat kepada alam semua, alam semesta. Kalau Putin mau ngebom, kalau siapa Amerika, siapa nyaman Trump mau ngebom, itu bukan rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin ini membawa rahmat, membawa keindahan. Itu. Nah, kasih sayang. Sehingga untuk menuju pulang kepada Allah ini membawa kasih sayang. Bareng dengan kasih sayang. Apa yang terjadi? Hidupnya tenang, tidak ketakutan. Hidupnya enak bahagia. Tidak menyakiti orang lain. Tidak iri pada miliknya orang lain. Negaranya orang lain dicaplok, dihabisi. Ini memang sifatnya manusia. Ingin memiliki ini nafsu lawamah. Hanya kurang. Rakus, nafsu amarah. Wah itu. Itu memang manusia. Siapa yang salah?
Ya manusianya sendiri, jangan nanti kepada ayat, ada ayat ini, jangan kepada langsung ke Gusti Allah. Memang di sini man yahdillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Jangan ke ayat ini dulu. Ini man yahdillahu fahuwal muhtadi. Man sopone wong yahdi kang ngawehno Allah sapa Allah, jadi memberi petunjuk. Barang siapa yang memberi petunjuk, yang diberi petunjuk oleh Allah, ini fawal muhtadi, maka orang ini ditunjukkan oleh Allah. Kalau orang ini diberi petunjuk oleh Allah, maka ditunjukkan jalan kebenaran. Wa may yadlil falan tajida lahu waliya mursyida. Ini kebalikannya. Wa may yadlil, barang siapa yang disasarkan oleh Allah, falan tajida lahu, tidak akan ketemu orang itu. Lahu pada Allah. Tidak ketemu apa? Waliya mursyida. Tidak ada penolong bagi dia. Jadi semua petunjuk situ dari Allah. Memang orang ini bagaimana? Itu cara menuju pulangnya ini. Untuk pulang kembali kepada Allah ini bagaimana? Apakah kita diberi petunjuk? Apa dolil? Dollah ini nyangsang. Lo tahu jalan. Alias posang. Cai Ponoreng Madura kaabengan. Kaabengan. Lelo itu mak dek deman, oh di ring kok dek demah. Nah, kan banyak pertanyaan itu. Oh di ring kok dek demah melodik berhasil. Ah, hidup saya ini kok seperti ini ya, kok tidak pernah berhasil. Hidup ini kok seperti ini ya, sehingga apa? Buruk sangka pada Allah. Berarti Allah tidak kasihan sama saya. Jangan seperti itu dulu. Kita harus lihat keilmuannya. Karena di sini ada jasad, ada ruh, ada jiwa. Lah jiwa ini harus ketemu dengan ilmunya. Sehingga apa? Melahirkan rasa yang betul. Pikiran jernih, rasa yang betul. Lah di sini menuju pulangnya ini. Sidratul Muntaha. Kalau di syariat di Dardir itu Sidratul Muntaha dilapis ke-9, ke-11 kan gitu. Tapi di hakikatnya bagaimana? Masa iya ketemu Allah? Allah ada di langit ke-9. Kita ayo monggo pikir secara hakiki, secara jernih. Masa Allah ada di langit? Berarti Allah bertempat. Mukhalafatu lil hawadisi. Allah tidak seperti makhluk, tidak bertempat. Karena summastawa alal arsy. Allah itu meliputi alam semesta ini. Tapi Allah memberi di dalam Al-Quran, wa huwa ma'akum aina ma kuntum wa fi anfusikum afala tubsirun. Allah itu bersama ini. Wa fi anfusikum, di dalam dirimu ada aku, katanya Allah. Afala tubsirun, apakah kamu tidak melihat? Jadi alam semesta ini siapa? Alam semesta ini karena meliputi 7 langit, 7 rasa, anak berenah. Kalau mengerti tentang hakikatnya manusia. Gitu Pak Saris. Jadi keilmuan ini ayo dilihat, oh syariatnya begini,
Oh, torekotnya begini, hakikatnya begini, makrifatnya begini, sehingga kita tidak menyalahkan orang lain. Tidak ada kesombongan, tidak ada kepemilikan, tidak ada. La ilaha illallah. Itu syahadat yang sebenarnya. Itu. Monggo kalau mau bertanya. Ya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misalkan kita melihat sebuah kejahatan atau kebatilan, nah sementara kita sadar semua itu juga karena digerakkan oleh Allah, kan seperti itu. Cuman kita juga diajarkan jika ada suatu kebatilan terus kita itu tidak melakukan tindakan atau mencegah atau membenarkan, kita itu kan termasuk juga di dalam kebatilan itu. Nah, terus derema apa cak metulan apa sebelum berlanjut apa Pak TPM terus batil apa gimana? Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada pertanyaan dari saudara kita, bagaimana kita melihat tentang kebatilan? Kita dilanjut, bertindak apa tidak? Ini masalahnya. Karena di dalam alam semesta ini ada namanya kebaikan, ada namanya keburukan. Khairuhu wa syarruhu minallah. Itu di dalam rukun iman. Rukun iman yang 6 itu khairuhu wa syarruhu minallah. Jadi kudrat iradatnya Allah itu ada di kebaikan dan keburukan, khairuhu wa syarruhu minallah. Bagaimana kita melihat kejelekan? Bagaimana kalau kita melihat orang seumpama Haris dirampok atau cewek diperosa dilihat mata sendiri? Di Al-Quran diterangkan, wal takum minkum ummatan yad'una bil ma'ruf. Ini Al-Quran. Wa yanhauna 'anil munkar. Ini jelas. Allah memerintahkan, bukan kita ini. Bukan Gusti Kanjeng Nabi, bukan. Wal takum minkum ummatan yad'una. Jadilah kamu semua wal takum minkum ummatan, jadi umat, yad'una bil ma'ruf, mengajak kebaikan-kebaikan. Jadi kita ini disuruh oleh Allah untuk mengajak kebaikan-kebaikan. Oh, katanya Pak Matup ini, ayo rapah nanam kolat. Ayo kenapa usaha bersama ini mengajak kebaikan. Bagus. Karena ini sudah diperintah oleh Allah. Ayo ngaji bersama, ayo makan bersama, apa nanti musyawarah. Ini mengajak di jalan yang benar. Wal takum minkum yad'una bil ma'ruf. Ini perintah Allah. Selanjutnya perintah Allah. Wal takum minkum yad'una bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Dan jadilah kamu semua umat yanhauna 'anil munkar, mencegah. Ini perintah.
Jadi kalau ada seseorang, mohon maaf Mas Haris, seumpama melihat cewek mau diperkosa oleh orang seumpama, masa etorot? Monggo secara syariatnya kekuatan kita monggo. Katanya Mas Faruk tambah itu. Itu. Nah, tambah aja. gitu. Di dalam hadis Gusti Kanjeng Nabi berbicara juga ini tentang keburukan dan kebaikan. Apa hadisnya? Man ra'a mungkaron falyughayyir biyadi. Fayughayyir bilisani fayughayyir biqalbi fahuwa at'abul iman. Ini pernah basul masail ini Pak Nasib. Tentang kemungkaran ini. Jawabannya, mohon maaf, memang saya yang jawab itu. Jadi, man ro'a mungkaron, barang siapa yang melihat kemungkaran, fal yughayyir, maka berubahlah biadihi, dengan tangan sendiri. Nah ini, sehingga apa yang terjadi? Main pukul. Kan banyak kan sekarang ini. Ada teman-teman, mohon maaf, muda-muda mabuk-mabukan di jalan. Ketemu sama Mas Faruk, karena Mas Faruk ini Pak Ustadz dipukul. Biadi. Dengan cara kekerasan. Itu sebenarnya nggak boleh. Fayughayyir bil lisani. Nah ini. Dengan cara pengajian, dengan cara memberi. Fayughayyir biqalbi, kalau nggak bisa dengan cara hati doa. Kalau nggak bisa, fahuwa at'aful iman. Menanglah, serahkan pada. Lah di sini ada, memang ada. Saya waktu itu menjawab dengan kitab Tambihul Ghafilin kalau nggak salah. Ada keterangan fayughayyir biyadihi itu siapa? Fayughayyir bil lisani itu siapa? Fayughayyir biqalbi itu siapa? Itu maka kita jangan, mohon maaf, kemarin itu ada Pak Ustadz, ada temannya Faruk ini main dom di jalan lalu dibentak-bentak lalu itu sebenarnya salah. Itu pernah basul masail. Memang saya nyalahkan. Yang benar ini bukan seperti itu caranya. Fabighayyir biyadi ini al-umaro. Tempatnya itu di pemerintah. Pemimpin. Seperti kepala desa. Seumpama ada kejahatan dengan cara kekuasaan. Itu ada di kitab Tambihul Ghafilin. Syarahnya itu hadisnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tadi, man ra'a munkaron falyughayyir biyadihi fayughayyir bil lisani fayughayyir bil qalbi at'aful iman. Ini ada di Tanbihul Ghafilin. Ada. Saya pernah buka itu. Malah basul masail. Waktu itu saya nerangkan bahwa dengan cara biyadi ini, kekuasaan ini, bil umaro. Ini qaul mujtahid. Fayughayyir bil lisani ini dengan cara siapa? Bil ulama. Orang yang alim. Pak Ustadz, Pak Kiai ini bil lisani. Ayo cong, jangan bermain minum-minum. Itu bil ulama. Ada porsinya. Ada tempatnya porsi. Itu kalau cara memaknai dan menafsiri hadis tadi bighayyir bil lisani biyadi ini, wah ini bahaya. Langsung tempeleng. Waktu itu saya melawan memang. Saya tanya sama yang memberi jawaban itu. Seumpama saya ini pemuda. Saya minum-minum,
Lalu saya ditempeleng sama kamu. Oh saya. Apakah saya nggak sakit? Sakit. Karena saya sakit akan membalas. Nah, dendam. Tapi kalau bil umaro ini tempatnya. Polisi. Nah, kalau polisi ditangkap. Terpelenter. Jadi yang paling Itu. tepat itu adalah secara ke dalam itu apa? Mendoakan. Betul. Itu tingkatan yang ketiga itu Mas Faruk. Mendoakan itu kalau kita melihat man ro'a mungkaron, melihat kemungkaran, monggo ayo kasih tahu ke Pak Kepala Desa. Ayo tahu, oh seumpama seperti kemarin tuh saya nyarekin itu cari-carek. Itu ada rakyat mau selingkuh begini begitu, ada laporan masyarakat, jangan langsung tangani, jangan langsung berdoa apa baru. Bukan berdoa begitu maksudnya. Didoain. Orang kawin kan didoain. Berdoa itu bukan yang begini. Nanti begini, ayo terus. Nanti saya ngampong. Ini bahaya. Manusia. Gitu. Jadi memang ada caranya itu ada. Sudah apa di Al-Qur'an itu ada, terus di hadis itu ada. Jangan langsung memvonis. Kemarin itu masalah aku memvonis. Gak bisa Ustadz, ini harus dicegah. Kalau bisa yuk seperti FPI seumpama harus berbondong-bondong. Wah, ini kurang tepat. Gitu. Jadi jawaban saya, kalau kita ini melihat kemungkaran, di dalam Al-Qur'an dijelaskan wal takum minkum ummatan yad'una bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Jadi monggo. Kalau di hadis man ra'a munkaron falyughayyir bi yadihi fa yughayyir bil lisani fa yughayyir ataful bil qalbi ataful iman. Ini Bone kenyemperan Pak. Tambah itu. Gitu. Jadi secara syariatnya ya seperti itu. Karena kita hidup ini ya secara syariat. Hidup memang betul-betul ya hidup seperti ini. Berkelompok, bermasyarakat. Nanti kalau secara hakikat semua wabah bagaimana? Gitu. Jadi ilmu ini jangan dipisah. Antara syariat, torekot, hakikat, makrifat itu jangan dipisah. Gitu. Jadi pertanyaan tadi bagaimana menyikapinya? Ya di Al-Qur'an juga diperintah, ayo kalau bisa cegah. Kalau di hadis, kalau kita sebagai ulama kasih tahu cong, ayo cek ngenoman cong ya, ayo cong cek rompoken, jangan rampung, jangan bersinah kan begitu. Enggak tanya. Assalamualaikum. Karena ini pertanyaannya Pak Nasib tadi itu mengarahnya untuk tindakan. Nah, sekarang saya ingin menanyakan, maksudnya kebaikan dan kejelekan, tentang kebaikan dan kejelekan. Kan jelas ya kalau orang tuh ya anggaplah kalau di syariatnya kita ngumpuli masjid itu semua kan kebaikan, anggaplah kebaikan di situ. Terus kalau orang yang bekerja yang kerja jelek itu ya seperti apa yang tidak ya itu. Untuk bisa mengatakan ini kelompok ini baik atau seseorang itu baik itu dilihat dari apa? Karena kan ada satu apa ya ini, takutnya seperti ini, Islam indanas kafir indallah. Jadi beginilah istilahnya, takutnya baik sama-sama manusianya saja gitu loh maksudnya. Bukan bucek luaran, itu bukan bucek luaran, istilahnya penilaian hakikinya. Ini kan ke dalam bahasanya ini kan gitu. Takutnya seperti itu. Nanti yang orang yang di Kermel itu salah semua.
Bahasanya kan begitu. Kategori orang sekarang kan begitu kan. Maksudnya begitu. Jadi takutnya seperti tadi. Jadi baik kata manusianya saja, belum tentu kata Allah itu. Terima kasih bagaimana untuk menerangkan itu. Alhamdulillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan jadi dari saudara Mas Faruk tentang menilai bagaimana bahwa ini baik, bahwa ini tidak baik, buruk kan gitu. Kita katanya Mas Faruk ini amsal, apakah di dalam kremel itu buruk semua? Apakah di masjid ini baik semua? Kan gitu. Ini Islam mengajarkan, Al-Quran mengajarkan bahwa wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahimah wa ala qaumihi narfa'u darajatim man nasha inna rabbuka hakimun alim. Ini ada hujjah-hujjah. Hujjah-hujjah ini ada tanda. Oh, ini orang ini baik, ada tandanya baik. Oh, ini orang buruk, ada tandanya buruk. Penilainya, ini. Kalau di hakikat, oh jangan menilai. Nggak boleh. Tapi ilmunya ada. Hujjatuna atainaha. Wa tilka. Dari semua alam semesta ini keterangannya Al-Quran. Wa tilka hujjatuna. Tanda-tanda saya. Katanya Allah. Baik buruk itu tanda-tanda saya. Ada hujjah. Untuk menilainya bagaimana? Jangan sangka orang kremel itu buruk semua. Enggak boleh. Menganggap kita buruk semua itu jangan. Lah di sini ada namanya hakikat diri. Kadang mohon maaf. Seseorang ini akan ada, saya pernah bercerita ini di kitab Usfuri ada. Seseorang ini selalu berbuat zina. Orang ini selalu mencuri. Orang ini selalu bermain judi. Tapi kenyataannya orang ini jadi kekasih Allah. Ada keterangan di sini. Keterangan di kitab Usfuri. Jadi untuk menilai ini rahasia Allah. Ada rahasia tersendiri. Jadi mohon maaf, kita jangan menilai, oh Pak Haris orang jelek. Jangan, nggak boleh. Kita ini sebagai manusia, wal takum minkum yad'una bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Sebatas itu manusia. Jadilah orang yang amal ma'ruf nahi munkar. Kalau memberi keputusan, ya nggak boleh. Pernah saya dulu ditegur oleh pemimpin. Waktu itu saya jadi BPD desa. Dipanggil karena ada orkes, dipanggil. Wah, ini nggak boleh ini loh. Saya tanya, bisa tidak membalikkan hatinya orang ini, kemauan orang ini? Sampian bisa tidak? Kata saya. Ya enggak bisa. Semua ini wa tilka hujjatuna ayatina. Itu semua ini, walaupun Putin, walaupun siapa presiden Amerika, Donald Trump, yang membolak-balikkan hati ini, pikiran itu bukan dia sendiri, tapi ada yang kuasa. Kalau yang kuasa tidak berkehendak, tidak bisa. Itu kalau orang yang mengerti ilmu hakikat. Itu ada ilmunya. Jadi hujah-hujah di sini, Mas Faruk, mohon maaf, ada tanda.
Tapi jangan menilai, dan menghakimi. jangan menghakimi. Kita sebatas wal takum minkum ummatan yad'una bil ma'ruf. Wa man apa? Man ra'a munkaron falyughayyir bi yadi, fayughayyir bil lisani, fayughayyir bi qalbi, fa huwa ataful iman. Sebatas itu. Kalau menghakimi, oh kamu jelek, kamu masuk neraka. Nerakanya siapa? Oh kamu nanti masuk surga, surganya siapa, Pak? Dimancing rasanya orang. Itu. Jadi belum tentu. Orang-orang ini mohon maaf ini ulama berseso itu kurang apa? Ulama berseso itu saking alimnya, Pak, tembus. Tapi apa? Su'ul khotimah. Benih husnul khotimah, Pak. Su'ul khotimah. Lah ini yang kita takuti itu bukan nanti. Sekarang ini. Kuburan kita ini sebenarnya bukan barzah itu. Sekarang ini. Jadi man rabbuka, man nabiyuka, man imamuka di talqin kan ada kalau mayit itu. Orang mayit marabbuka kan enggak masuk akal. Iya jeri. Masa man rabbuka, wahai mayit, kan itu maknanya. Wahai mayit, man rabbuka, siapa pangeranmu? Man nabiyuka, jawablah Allahu Rabbi, kan gitu. Kalau talqin, masa seperti itu? Yang marabbuka ini sekarang. Riz, marabbuka sekarang. Man nabiyuka Pak Haris. Man imamuka Pak Harus. Sekarang ini hidup ini. Bukan nanti ini. Nah ini fahuwa ma di sini. Mangkana fi hadhihi dunya fahuwa. Gitu. Monggo tanya. Kalau tadi untuk kan boleh. Buat apa lagi ya? Kendi. Kalau orang yang sudah menuju Sidratul Muntaha berarti kan kesadaran yang mentok. Otomatis orang itu sudah tidak takut lagi, sudah tidak berpas lagi atas ketaatan Allah. Terus pertanyaan gini Kak, gimana cara mengatasi rasa takut atau was-was untuk ketaatan Allah itu? Contohnya rasa takut mati. Gitu. Terima kasih. Waalaikumsalam. Ini pertanyaan dari Mas Haris. Orang yang Sidratul Muntaha, artinya orang sudah berkesadaran tinggi, yang berkesadaran mentok. Apakah beliaunya ini sudah tidak mempunyai rasa takut atau tidak perlu apa-apa seumpama? Ini begini Mas Haris. Manusia, karena manusia ini makomnya ini bisa jadi makom ubudiyah. Kalau di hikam ada di juz 3 ini. Ada makom kasbiyah, ada makom ustawiyah. Sini. Jadi manusia ini begini. Ini manusia. Ini makom ustawiyah, ini makom kasbiyah, ini makom ustawiyah, ini makom ubudiyah. Kita tinggal pilih manusia ini. Kalau manusia ini memilih makom kasbiyah, maka dia kebanyakan sibuk, kasab, bekerja ingin uang, ini.
Ini makom kasbi, katanya Hikamul Arif, Imam Athaillah. Kalau manusia ini di makom kasbiyah ini, wah saya harus bekerja giat begini. Tidak memikirkan ubudiyahnya. Kalau manusia ini di makom ustawiyah, ya bekerja, ya ubudiyah. Bekerja, ya penghambaan. Ini makom ustawiyah. Kalau sudah di makom ubudiyah, tidak bekerja, ya tidak apa-apa, yang penting saya ubudiyah. Ini kalau diceritakan panjang ini. Nah, mentok di makom ubudiyah sehingga kita masuk ke Sidratul Muntaha. Kesadaran yang mentok. Apakah tidak perlu? Tetap perlu. Karena manusia ini mempunyai kolbun. Apa kolbun itu? Kolab. Kolab itu berbolak-balik. Maka katanya hadis itu, imannya manusia kadang tinggi, kadang rendah, kadang sedang. Ini berbolak-balik. Tidak tentu. Itu. Tetap perlu kepada Kholik. Tetap kita perlu berdoa. Kemarin ada pertanyaan, oh masa perlu berdoa? Ini ada tingkatan tersendiri. Ini lah, bagaimana cara mengatasi, katanya Mas Haris? Cara mengatasi was-was, mengatasi ketakutan. Lah ini harus tahu dengan 7 rasa ini. Menuju pulang ini. Kalau sudah tahu dan paham tentang 7 rasa, 7 sifat ini, sifat ma'ani, maka kita tidak takut apa-apa, Pak Haris. Kita tidak khawatir apa-apa. Karena sudah kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar ini sudah miliknya Allah. Ini cara menuju pulang. Kalau kita tahu pulangnya, kita tidak takut. Takut pada siapa? Lo bosang mai. Tidak takut yang berjerengkong. Gitu. Caranya bagaimana? Monggo ilmunya ini belajar. Bagaimana cara sifat ma'ani, sifat kudratnya, sifat iradatnya, sifat hayatnya. Gitu Mas Haris. Jadi kalau sudah makom Sidratul Muntaha, makom ubudiyah, rasa ini sudah muntaha, totok, sudah mentok, tidak ada ketakutan. Jadi sehingga apa? Innal awliya'a la khaufun alaihim walahum yahzanun. Itu makom aulia. Kalau sudah makom aulia, tidak ada ketakutan, la khaufun walahum yahzanun, tidak ada keraguan. Kenapa seperti itu? Karena memahami sifat 7 ini. Itu. Jadi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas, ini makom kasbiyah Mas Adi. Masih makom kasbiyah dan ustawiyah ini. Kalau sudah makom ubudiyah, penghambaan kepada Allah, ini lepas. Tapi ya angel Mas Haris. Gemakom ubudiyah ini angel karena kita ini, mohon maaf, punya anak, punya istri, punya teman. Ya makom ini. Makom ini. Kalau bisa ya monggo makom ini. Makom ini. Sulit. Iya, sulit. Gitu. Bagaimana cara mensiasati? Kalau di Hikamul Arif itu ada.
Ya monggo dengan cara uslah. Ubudiyahnya itu uslah bagaimana? Oh, setiap maghrib lah paling tidak. Setelah sholat maghrib paling tidak 5 menit kita uslah. Berdiam diri. Menghilangkan segala sesuatu ini, berdiam diri. Dengan cara apa? Ada cara dzikir, ada cara hening, terserah. Tergantung. Itu untuk menghilangkan waswas fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Di sini harus tahu jalan pulang. Tahu dengan sifat 7 ini. Bukan sekedar tahu, paham dan rasakan. Siapa yang punya rasa itu? Yang memberi itu siapa? Yang kan manusia ini kan, oh rasa saya dingin. Apakah angin yang beri dingin? Tidak. Oh api, apakah api yang memberi panas? Tidak. Karena Nabi Ibrahim di api enggak terbakar. Ya narukuni berdan wasalaman ala Ibrahim. Walaupun api tidak terbakar, tidak panas. Siapa yang memberi? Ah, itu. Di kudrat irodat ilmu hayat sama basor kalam. Itu. Jadi pertanyaan Mas Haris ini sangat mendalam. Tapi jawaban ini begitulah jawaban Mas Haris. Jadi untuk menghilangkan kekhawatiran dan kewaswasan di sini, ayo kita ke makom ubudiyah. Kalau masih makom ustawiyah kasbiyah, ya masih ada ini. Ini makom, ini tempat. Kita bertempat di mana? Kalau sampian tempat di kasbiyah, cara apa? Supama Mas Haris menjual air di makom kasbiyah, monggo. Tapi dengan cara kasbiyahnya ini tarik ke ubudiyah. Ubudiyah ini maksudnya penghambaan. Oh saya ini makomnya kasbiyah tapi ditarik ke ubudiyah. Penghambaan. Oh niatnya mencari rezekinya. Ini supaya hidup. Oh mencari rezekinya anak. Tapi kembalikan kepada Allah semua rezeki itu, pemberian itu dari sananya semua. Menghilangkan. Nah itu kembalikan cara pulang di situ. Jadi walaupun sampian ngangkat air apa, kudrot, hayat, ada semua yang sama, besar kan ada semua itu. Oh Mas Haris ingin air kan melihat ini, mendengar, kalam, tapi semua ini tetap milik Allah. Itu sehingga tidak ada waswas fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Gitu Mas Ari. Jadi untuk menghilangkan kewaswasan di sini memang manusia itu ada. Saya sering seperti itu. Tapi untuk menghilangkan dengan keilmuan, kenapa waswas saya? Orang ini sudah diberikan pada Allah. Kalau enggak diberi ya sudah enggak apa-apa. Karena memang pemberian. Nah, gitu. Tapi manusia tetap usaha dan berdoa. Memang makom ubudiyah ini ada, hikamul arif itu tidak perlu berdoa, ada memang. Tidak perlu berdoa bahwa ini begini begitu, ada. Jangan disalahkan. Ya, lain makom. Gitu Mas Haris. Jadi makomnya manusia ini monggo pilih nih. Makom kasbiyah, makom kerja, kasab, makom ustawiyah, makom di tengah antara kerja dan ubudiyah, lalu makom ubudiyah. Ubudiyah ini penghambaan, sudah. Walaupun sampian kerja ya penghambaan, makom ya penghambaan itu bagus. Kalau tidak ada ininya ya nol. Kan oleh lesoh. Kan oleh lesoh. Gitu. Mohon maaf para ya. kebanyakan, mohon maaf ini kawan-kawan dan
manusia kalau ingin mendalami keilmuan kadang-kadang was-was. Apa was-wasnya? Kalau kita ini mengerjakan ke dalam, bahasanya kadang-kadang itu katanya apa itu kelopain urusan keluar, padahal kita punya hak ademi gitu loh. Jadi digerakkan kita tadi itu kata Pak Rosid itu. Jadi yang paling sempurna itu sebetulnya ya orang itu yang ke dalam, tapi dia bisa keluar gitu loh. Karena dari tersirat baru tersurat. Gitu loh. Jangan merasa kalau kita belajar ini ke dalam kan kebanyakan ragu, kok bisa lo udah iya lo ya gitu kan. Itu kebanyakan Mas Haris. Makanya kita ke dalam, bukannya ke dalam kita itu tidak mempunyai keluar. Yang sifat yang paling sempurna seperti Rasulullah kan begitu. Dia berdagang, beristri, kan gitu kan. Manusiawinya kan gitu. Ya mohon maaf itu Pak Rosid cuman sekedar itu. Kita nih belajar dalam. Ini tambahan dari Mas Baruk memang betul, karena orang ke dalam ini jangan ke dalam terus. Nah, kalau ilmu akli ya, ilmu akal, Mas Haris mau masuk ke rumah, ke dalam terus kan nggak enak Mas Haris. Pokoknya dalam betul. Lalu keluar yang enak itu, ke dalam lagi, keluar diajak yang nggak enak juga. Ya memang contoh yang paling baik uswatun hasanah itu Rasulullah. Rasulullah berdagang, beristri, nyambung silaturahim, musyawarah, membantu orang, tidak merugikan orang lain. Jadi rahmatan lil alamin. Jadi menuju pulangnya itu Rahman Rahim, rahmatan lil alamin. Itu yang paling, insya Allah itu yang paling diridhai Allah. Itu. Jadi mohon maaf, Mas Haris ingin jadi makom ubudiyah, lalu nanti di dalam kamar terus wirda astagfirullahaladzim. Itu salah. Nah, nanti istrinya marah-marah, alagu. Seperti apa niatnya Mas Maktub ini, tanam kolat, ayo monggo, ayo dukung bersama. Yang punya uang monggo, yang punya pikiran monggo. Tapi, nah ini ada tapinya, jangan mengkhianati. Kalau bisa itu, nanti punya, mohon maaf, punya hasil, wah sudahlah. Nanti Haris jangan dikasih, wah jangan. Rahmatan lil alamin. Iya itu. Kalau jalan pulangnya ini atau jalan keluar, jalan ke dalamnya ini rahmatan lil alamin. Nah, itu. Kadang mohon maaf manusia seperti itu Mas Haris. Teman saya kemarin itu kan ada. Jadi setelah hasil, wah jangan aja lebah-lebah. Gede lain nah. Ocaan tompes lain dengan itu. Bicara apa makan sendiri. Ini yang jadi iblis. Sifatnya iblis, sifat malaikatnya kurang. Itu Mas Haris. Jadi apa untuk kewaswasan, artinya untuk ketakutan kalau bisa, harus bisa. Kalau mengerti di sifatnya Allah, sifat ma'aninya ini, insya Allah tidak ada keraguan. Karena sampean mau kaya, bekerja oke kaya, tapi dikembalikan pada Allah. Siapa yang memberi kaya? Ya tetap Allah, karena sampean yang kerja ini, yang menggerakkan akal, yang menggerakkan semua ini di alam jabarut ini, Allah. Itu Mas Haris. Kalau sudah terjadi kaya, ayo monggo rahmatan lil alamin. Kalau terjadi miskin, ya jangan cek romoruan dek Allah nah. Jangan suudon. Kalau bisa yuk teliti, bacalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra, bacalah.
Kenapa ya saya ini? Kenapa? Lah kalau sudah kenapa, ayo bertindak. Jangan kenapa terus. Kalau kenapa terus mari. Iya, bertindak. Nah, jadi mohon maaf seperti Mas ini, kenapa ya saya nggak berhasil? Kenapa ini? Ayo bertindak, berbicara pada teman. Siapa tahu nanti teman kita membantu. Siapa tahu nanti teman-teman yang lain bisa nyambung, bisa kan gitu. Ini perlunya orang-orang hidup berkelompok. Kalau hidup menyendiri, bertapa, ini lain. Itu Mas Aris. Monggo, kalau mau ada yang tanya lagi. Kalau nggak ada yang tanya, kita tutup. Mari Mas Faruk, Anas. Oh, ini ada sesuatu nasi. Jadi kita ini cara menyikapi, cara jalan pulang, ayo kita ilmunya, ayo kita rasakan yang benar, sehingga Sidratul Muntaha, sehingga kita jalan menuju terang, menuju rumahnya yang hakiki. Ini yang kita perlu, yang sangat kita perlu. Ini rumah kita yang hakiki itu ya di mana? Karena kita ini rumahnya, kalau menurut, mohon maaf deh, kalau menurut umur kan kurang sedikit. Menurut umur, tapi kan belum tentu. Kadang kita besok mati. Nah, gitu. Jadi ayo kita rasa. Ini. Itu jalan menuju pulang. Insya Allah mudah-mudahan keterangan ini semoga, katanya orang hakikat tidak semoga lagi, harus pasti tahu kita. Untuk kita diberi ilmunya oleh Allah, diberi pendengaran yang baik tadi, ya monggo terserah. Tergantung jiwa kita. Ini semoga ilmu kita, ilmu tadi ini manfaat, barokah dan diridhai Allah. Amin. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya Mas Arif. Doanya karena kita ini ayo bersama-sama berdoa biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Amin. Allahumma amin. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir Rahim.